mereka tidak mau berpisah, lagi dari pengantin anyar. Tiba-tiba pada saat datanglah Patih Sengkuni. Sengkuni datang beserta para Kurawa, dia ingin merebut Endang Primpen tadi, akan tetapi dihadang oleh Bambang Joyowiyogo. Nah, terjadilah peperangan di antara mereka, di antara para Kurawa melawan si Joyowiyogo. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Kali ini kita masih ditemani oleh Mas Gurit dan akan membahas hal apa saja yang ada di dalam pedalangan seperti tokoh, lakon, cerita maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran kali ini kita membahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, setelah di beberapa episode kemarin kita telah membahas tentang lakon-lakon yang mengisahkan tokoh Arjuna beserta keturunannya. Nah, lalu untuk kali ini Mas, apakah masih ada lakon yang menceritakan tentang tokoh-tokoh tersebut? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di beberapa episode kemarin kita membahas tentang Arjuna beserta anak-anaknya, ada Abimanyu, dan juga kemarin kita mengetahui ada anak Arjuna yang bernama Gondowartoyo kalau tidak salah. Kali ini kita masih membahas, Mas Bayu menanyakan apakah masih ada lakon yang mengisahkan tentang tokoh tersebut. Nah, saya mempunyai kisah Mas Bayu, sebuah lakon yang mengisahkan tentang Arjuna beserta keturunannya. Nah, dimulai ketika di negara Astina. Di situ Prabu Duryudana pada itu sedang bersama si Durna dan juga Patih Sengkuni tadi, Patih Sengkuni. Nah, diceritakan sang raja pada itu sedang sedih karena anaknya yang bernama Raden Lesmono Mondrokumoro, anak laki-lakinya pada saat itu sedang sakit setelah ia jagung manten delok nganten di dusun namanya Sendang Kedayan, di saat bekal dari Pandito Durna yang bernama Ki Bekel Undaan menikahkan anaknya yang bernama Bambang Joyowiyogo menikah dengan Endang Primpen atau Endang Mandandari, seperti itu Mas Bayu. Nah, diceritakan ketika itu Raden Lesmono ketika jagung manten tadi, pada saat itu dia pas delok manten, dia mengetahui kecantikan dari Endang Primpen tadi, dan dia saking tidak kuatnya melihat kecantikan seorang wanita, dia pada saat itu dia pingsan atau sakit. Nah, lalu Pandito Durna pada saat itu diutus oleh sang raja memanggil Ki Bekel Undaan tadi sebagai ayah dari Endang Primpen tadi, dipanggil untuk menghadap sang raja. Nah, singkat cerita si Bekel tadi datang, dan tujuan dari sang raja tadi adalah ingin menikahkan Raden Lesmono dengan si Endang Primpen. Nah, di situ Ki Bekel tadi telah datang dan diutus oleh sang raja tadi memisahkan si Bambang Joyowiyogo dengan si Endang Primpen atau Mandandari tadi. Nah, Ki Bekel pada saat itu bersedia, akan tetapi ia meminta sebuah permintaan, yaitu petukan patah putri wijilan soko Argo. Mungkin dikatakan minta syaratnya itu putri patah yang berasal dari gunung atau Argo, seperti itu Mas Bayu. Jadi itu ya syarat yang diajukan oleh Ki Bekel. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan dari Prabu Duryudana Mas atas permintaan tersebut? Nah, Prabu Duryudana pada itu bersedia menuruti permintaan tersebut. Nah, Patih Sengkuni pada saat itu dan Kurawa diutus untuk memboyong Endang Primpen
Endang Primpen. Dan sang raja pun pada saat itu akhirnya kembali ke Kedaton. Dia pada saat itu bertemu dengan istrinya yaitu Dewi Banowati yang pada saat itu sedang menghibur anaknya yaitu Raden Lesmono. Nah, sang raja pada saat itu mengatakan bahwa si Endang Primpen atau Wandandari pada saat itu akan diboyong ke negara Astina. Akan tetapi ayah dari Endang Primpen tadi meminta syarat yaitu Patah Putri Wijilan Soko Argo yang berasal dari gunung, Putri Patah yang berasal dari gunung. Nah, Raden Lesmono pada mendengar kabar tersebut dia sangat gembira, sadar. Dia lalu istilahnya langsung bangun gitu saja, langsung sehat, merasa dirinya sehat. Lalu diceritakan mendengar kedua syarat yang diajukan tadi, dia memanggil kedua abdinya yang bernama Abiseca dan Sedasrowo untuk pada saat itu mencari Putri Patah yang berasal dari gunung pada saat itu, karena kedua abdinya tadi mengetahui ada salah satu putri yang sangat cantik yang berasal dari sebuah pertapan yang berasal dari gunung seperti itu. Oh, jadi yang diutus untuk mencari Putri Patah itu adalah Abiseco dan siapa Mas? Sedasworo. Ya, Hmm. seperti itu Mas Bayu. Nah, akhirnya kedua emban tadi berangkat. Nah, sedangkan di negara Parangseto, di situ raja raksasa bernama Prabu Darmoyakno. Darmoyakno tadi beserta patihnya bernama Gonggo Pratolo. Nah, sang raja tadi ceritakan merasa kehilangan karena para Pandawa pada saat itu tiba-tiba menghilang dari negara Amarta. Nah, sang raja raksasa tadi ceritakan dia mendapat wangsit jika dia ingin bertemu dengan para Pandawa. Dia harus bisa mencari seorang perempuan bernama Endang Primpen yang berasal dari Sendang Kedayan, desa Sendang Kedayan. Nah, sang patih Gonggo Pratolo tadi yang diutus untuk bisa membawa Endang Primpen tadi. Jadi mungkin dikatakan Darmoyakno tadi adalah mungkin sahabat dari Pandawa walaupun wujudnya raksasa. Raja negara Amarta ini karena negara yang sangat luas, jadi negara bawahan ini mungkin sangatlah besar. Mungkin salah satunya adalah yang dimiliki oleh si Prabu Darmoyakno tadi, Mas Bayu. Ternyata Prabu Darmoyakno itu juga menginginkan Endang Primpen agar bisa bertemu dengan para Pandawa. Seperti itu, Mas Bayu. Nah, yang diutus tadi adalah patihnya. Nah, sedangkan di dusun Sendang Kedayan itu tadi pasangan pengantin baru tadi yang sedang bermesraan layaknya pengantin baru Bambang Joyowilogo dan juga Endang Primpen pada saat mereka sedang bersama-sama bermesraan seperti pengantin baru. Nah, beserta para punakawan di situ sebagai abdinya. Nah, ketika sedang bercengkrama tadi tiba-tiba kedatangan bapaknya yang bernama Ki Bekel Undaan tadi. Dia datang mengatakan kepada kedua anaknya bahwasanya jejodohan di antara mereka berdua tadi harus dipisahkan karena Ki Bekel tadi mendapatkan perintah dari Raja Negara Astina Prabu Duryudana bahwasanya Bambang Joyowilogo dan Endang Primpen harus dipisahkan. Seperti itu, Mas Bayu. Terus bagaimana respon dari Bambang Joyowilogo dan Endang Primpen mendengar keputusan tadi, Mas? Nah, tentunya pada saat itu diceritakan mereka tidak mau berpisah. Lagi tadi pengantin anyar. Tiba-tiba pada saat datanglah Patih Sengkuni datang beserta para Kurawa. Dia ingin merebut Endang Primpen tadi, akan tetapi dihadang oleh Bambang Joyowilogo. Nah, terjadilah peperangan di antara mereka, di antara para Kurawa melawan si Joyowilogo, dan di situ para Kurawa pun kewalahan dan Patih Sengkuni memasrahkan hal tersebut kepada Ki Bekel. Dan akhirnya diceritakan kedua anaknya tadi lalu dipanggil, mau tidak mau pada saat itu mereka harus berpisah. Dan akhirnya Endang Primpen tadi dipaksa oleh para Kurawa tadi lalu dimasukkan ke dalam kereta, dan kereta tersebut melaju ke negara Astina. Dan si Bambang Joyowilogo tadi melihat kejadian tersebut, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan dari mertuanya Ki Bekel yang merupakan ayah dari Endang Primpen. Lalu dia saking tidak kuatnya melihat kejadian tersebut, dia pingsan lalu digotong oleh para punakawan, dibawa pergi dari tempat tersebut, Mas Bayu. Jadi sekarang Bambang Joyowilogo dan juga Endang Primpen terpisah, ya, Mas? Ya, berpisah. Terus selanjutnya bagaimana itu, Mas? Nah, selanjutnya di tempat lain di pertapan Giri Sekar, di situ terdapat seorang pandita raksasa bernama Begawan Lintang Trenggono. Lintang Trenggono tadi memiliki adik yang sangat cantik bernama Endang Brotowati. Nah, mereka berdua tadi ceritakan menerima kedatangan emban dari negara Astina yaitu Abiseca dan Sedasrowo tadi. Nah, kedatangan kedua emban tadi mengatakan kepada sang Begawan bahwasanya dia diutus Raja Negara Astina untuk meminta Endang Brotowati tadi sebagai syarat pernikahan Raden Lesmono. Jadi yang dimaksudkan Putri Patah dari Argo tadi adalah si Endang
Brotowati tadi, Mas Bayu. Lalu bagaimana tanggapan dari Begawan Lintang Trenggono, Mas, atas permintaan itu? Nah, ternyata sang Begawan pada saat dia tidak mengizinkan, dan hal tersebut membuat kedua emban dari Lesmono tadi marah dan memaksa karena jika dia tidak bisa membawa Brotowati, maka dia pasti akan berhukuman. Dan di situ diceritakan terjadilah peperangan di antara sang Begawan Lintang Trenggono melawan kedua emban tadi. Nah, pada saat diceritakan kedua emban tadi kalah, Mas Bayu, melawan si sang Begawan tadi, digetak hingga terpental jauh dari petapan Giri Sekar. Nah, setelah itu datanglah para Punakawan bopong si Bambang Joyowigoyo tadi ke hadapan pertapan di hadapan Lintang Trenggono. Dia datang membawa si Joyowigoyo meminta obat untuk menyembuhkan Joyowigoyo, dan di situ sang Begawan mengatakan kepada salah satu Punakawan yaitu Petruk untuk mencari namanya Tirtotuli untuk bisa sebagai obat. Nah, Petruk akhirnya mendapatkan air tersebut dan lalu diminumkan kepada si Bambang Joyowigoyo, dan akhirnya di situ si Bambang Joyowigoyo akhirnya sadar dari sakitnya atau pingsannya tadi. Nah, begitu sadar diceritakan dia teringat akan istrinya, dia ingin merebut si Endang Primpen tadi di negara Astina. Nah, ternyata sang Begawan pada itu bersedia membantu mereka lalu bersama-sama menuju negara Astina untuk merebut si Endang Primpen, Mas Bayu. Jadi setelah sadar Bambang Joyowigoyo, ia akan merebut kembali istrinya. Ya, seperti itu. Dibantu oleh Begawan Lintang Trenggono. Nah, lalu apakah bisa ia merebut kembali istrinya, Mas? Tapi sebelum Mas Krit lanjut, silahkan video. Oh ya. Silakan dilanjut, Mas. Nah, sedangkan di negara Astina, Prabu Duryudana tadi menerima kedatangan si Bima dan Gatotkaca. Nah, kedatangan dari Bima ternyata pada saat itu ingin menengok Lesmana yang sedang sakit. Akan tetapi niatnya tadi sebenarnya juga ingin mencari para saudara para Pandawa yang hilang pada saat itu. Nah, lalu pada saat itu datanglah Lesmana mengatakan bahwasanya kedua embanya tadi tidak bisa mendapatkan syarat yang diajukan oleh Ki Bekel. Nah, disusul pada saat datanglah si Sengkuni. Dia Sengkuni membawa kereta yang isinya si Endang Primpen tadi. Nah, sang dewi tadi dipasrahkan kepada si sang raja. Nah, oleh sang raja Prabu Duryudana diberikan kepada Raden Lesmono. Nah, Endang Primpen pada saat tidak mau dan tidak suka melihat wujud dari Lesmono. Seperti itu, lalu dia berlari akan tetapi terus dikejar oleh si Raden Lesmono pada saat itu. Nah, diceritakan si Endang Primpen yang berlari tadi bertemu dengan suaminya si Bambang Joyowigoyo dan lalu ditolong di situ. Lah, Lesmana pada situ kaget. Dia datang kaget, dia ingin merebut Endang Primpen. Terjadilah peperangan di situ Raden Lesmono dengan si Bambang Joyowigoyo. Seperti itu, si Lesmono pada saat itu kalah karena dia tidak bisa berperang. Ya, lalu dia mengadukan hal tersebut kepada Ki Bekel, bapak si Endang Primpen, Mas Bayu. Terus apa yang dilakukan Ki Bekel saat itu, Mas? Nah, mendengar aduan dari Raden Lesmono tadi, di situ Ki Bekel tadi naik pitam. Dia tidak menyangka bahwasanya mantan menantunya tadi kok nekat seperti itu. Nah, dia lalu ingin menyerang si Bambang Joyowigoyo, akan tetapi dihadang oleh Begawan Lintang Trenggono. Nah, terjadilah peperangan ramai di antara si Ki Bekel Undaan melawan Ki Lintang Trenggono. Akhirnya diceritakan Ki Bekel tadi akhirnya dia badar berubah menjadi Raden Arjuna. Sedangkan si Begawan tadi si Begawan Lintang Trenggono tadi badar menjadi Prabu Kresna. Nah, sedangkan pada saat Bambang Joyowigoyo tadi melihat Ki Bekel dan Begawan tadi sudah badar, Bambang Joyowigoyo akhirnya badar, ternyata dia adalah si Abimanyu. Sedangkan Endang Primpen tadi adalah Dewi Siti Sendari. Nah, sedangkan si yang menjadi syarat Putri Patah Arsoko Gunung tadi, Endang Brotowati tadi sebenarnya adalah si Dewi Sembodro, ibu si Abimanyu. Nah, ketika mereka semuanya akhirnya badar, sudah kembali ke wujud aslinya mereka, tidak menyamar lagi, pada saat mereka bersatu. Nah, pada saat itu ketika berbulan bersama tadi datanglah si raja raksasa Prabu Darmo Yakno tadi. Prabu Darmo Yakno tadi ceritakan lalu dihadang oleh Bima. Mereka berdua lalu berperang dan sang raja raksasa tadi ternyata dia badar. Ternyata dia adalah si Prabu Puntadewa. Jadi raja raksasa tadi adalah si Prabu Puntadewa. Nah, di situ mereka akhirnya semua terbongkar, berkumpul kembali. Nah, setelah para Pandawa tadi kembali ke wujud aslinya, lalu mereka mengucapkan syukur karena telah bisa berkumpul kembali. Lalu dia bersama-sama menuju negara Amarta. Sedang pada saat itu para Kurawa dan Lesmana tidak terima
dia menyerang para Pandawa, akan tetapi bisa dikalahkan oleh si Bima dan Gatotkaca, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini, suatu kisah yang menarik yang mengisahkan tentang penyamaran para Pandawa. Di situ Kresna menyamar menjadi Lintang Trenggono dan Arjuna menjadi Ki Bekeludaan tadi, beserta si Arjuna dan juga si Abimanyu menjadi Bambang Joyowiyogo, Siti Sendari berubah menjadi Endang Primpen, dan seperti itu banyak sekali lakon-lakon yang mengisahkan penyamaran para Pandawa, salah satunya itu tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Grit atas Sama-sama. kisah tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Grit sampaikan bisa menambah wawasan kita semuanya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang kisah cinta Bambang Joyowiyogo dengan istrinya yaitu Endang Primpen. Mereka dipisahkan oleh Ki Bekel Undaan. Namun pada akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.